Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua PCM beserta seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Banguntapan Selatan, Ustadz Cahyono, dan Ustadz Cahyono menika senior kula Bapak Ibu. Rumin kula di kader kalian Ustadz Cahyono teng masjid niku. Digeret-geret ngoten niku. Makane kula nek Ustadz Cahyono dawuh boten wantun napa niku tidak berani menolak. Nanti tidak kualat. Ilmunya dicabut nanti. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, semoga kita dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula izin matur kalian bahasa Indonesia. Satu sisi saya memang tidak begitu mahir, kadang tasih bingung nek matur pakai bahasa Jawa. Ada sedikit trauma. Dulu ketika saya kos di tahunan itu, saya izin kepada ibu kos, "Bu, saya badai tindak kampus." Diketawain, saya bingung sampai sore hari. Satu rumah itu tindak kampus, Mas. Saya maksudnya apa? Kemudian saya mulai tahu ternyata apa yang saya sampaikan itu tidak tepat. Oh ya sudah, terus tidak pas, tidak benar. Nah, terus akhirnya saya belajar, mulai mencoba memahami. Walaupun sampai sekarang juga kadang-kadang masih kagok kayak gue lah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah kesyukuran tentu bagi kita semua sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan iman, Islam, kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang luar biasa menika, masjid baru yang kemudian diberi nama Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tentu kita berharap mudah-mudahan amal soleh orang yang mewakafkan, amal soleh orang yang membantu membangunkan masjid ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu nanti akan dibangunkan rumah di surga. Termasuk kita semua yang memakmurkan masjid ini. Suatu hari Rasulullah niku pernah merasa sedikit kecewa karena tidak diberitahu oleh sahabat-sahabatnya mengenai satu orang wanita yang wanita ini bukan dari golongan napa niku ya golongan tinggi lah kira-kira begitu. Dia hanya tukang bersih-bersih. Dia biasa membersihkan di sekitar Masjid Nabawi. Suatu hari sudah lama tidak terlihat, ditanya. Kemarin sudah meninggal Rasulullah. Kemudian Rasulullah datang ke makamnya dan menyolatkan. Itulah karunia orang yang mau memakmurkan masjid. Bahkan bagian dari memakmurkan masjid menika adalah membersihkan sampah di masjid. Jadi kalau kita ini ke masjid lihat yang kotor diangkat, kemudian simpan di tong sampah begitu, insya Allah niku sampun dicatat oleh Allah termasuk yang memakmurkan masjid. Nah ini kemuliaan orang yang memakmurkan masjid. Salawat dan salam menetap kita doakan kepada Allah, semoga tetap terlimpah dan tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita semua. Ustadz dugi jam pinten Ustadz? Sampai jam berapa Bu? Jam 9 apa jam 10 apa jam 11? Hah?
jam 9 aja ya. Saya alhamdulillah tadi Pak Dr. Andes Wakijo agak lama. Saya berdoa lebih lama lagi tadi. Biar saya menyampaikannya sedikit. Jam 9 karena kita besok beraktivitas juga. Saya diminta judul tentang pengorbanan dan kaitannya dengan kebahagiaan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang sejarah kurban, yang lekat dengan kita memang kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam dengan keluarganya, Siti Hajar, kemudian Nabi Ismail alaihi salam. Walaupun sesungguhnya ibadah kurban itu sudah Allah perintahkan sejak Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam menika punya banyak anak. Salah satu anak yang kita kenal itu kan namanya Habil dan Qabil. Habil niku yang taat, kira-kira begitu. Qabil niku yang ya sedikit agak melawan ngoten niku. Nah, suatu hari Allah memerintahkan kepada Nabi Adam agar Habil dan Qabil ini melakukan ibadah kurban dengan apa yang dimiliki oleh masing-masing. Karena Habil itu seorang peternak, Habil itu seorang peternak, maka kemudian dia kurbankan seekor kambing yang sangat bagus. Kemudian karena Qabil itu seorang petani, maka dia kurbankan hasil pertanian. Tetapi Qabil itu mempersembahkannya bukan sesuatu yang terbaik, nanging yang terjelek. Jadi kalau kira-kira gitu, kalau dia panen padi, beras, ya bukan beras yang terbaik yang dikurbankan, yang dipersembahkan, tetapi kemudian beras yang terjelek, padi yang terjelek. Kemudian dikisahkan yang Allah menerima persembahan atau kurban dari Habil karena dia memberikan yang terbaik. Atas dasar apa Habil memberikan yang terbaik itu? Atas dasar takwa, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena Qabil ini tidak diterima, dia kemudian sedikit sakit, dia kemudian sakit hati lah, kira-kira begitu. Sakit hati, muncullah iri, hasud, dengki. Basa Jawane napa, Bu? Iri niku basa Jawane napa? Meri. Meri. Karena Meri, wah, akhirnya apa yang terjadi? Dia membunuh Habil. Dia timpuk kepala Habil dengan batu sampai kemudian Habil terjatuh dan meninggal dunia. Maka itu dikenal dengan pembunuhan pertama dalam tradisi kehidupan manusia. Dan pembunuhan itu ternyata diawali dengan rasa iri. Sampai sekarang orang dengan rasa iri bisa saling bunuh karena merasa saudaranya dapat harta yang lebih presis, yang lebih bagus, strategis dari warisan, yang satu tidak terima, kemudian bisa saling sikut sana sikut sini, tidak saling mengenal satu sama lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini menunjukkan bahwa pengorbanan itu perlu totalitas. Perlu totalitas yang terbaik. Kita kembali ke kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau juga kemudian memberikan contoh kepada kita bahwa beliau benar-benar menunjukkan sikap
siapnya untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah sama paham, sudah sama mengerti bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam menikah namung mimpi. Dalam mimpinya beliau menyembelih putranya yang bernama Ismail. Padahal Ismail ini baru tumbuh asik senang-senangnya, ya kira-kira usia 10, 11, 13 tahun lah kira-kira begitu, yang sudah bisa diajak berusaha. Kalau sekarang kira-kira ibu minta didamel ke wedang teh, putranya itu sudah bisa dan enak, kira-kira begitu. Itu kan kira-kira usia SMP lah, nek TK kan dereng sakit bisa buatkan wedang teh nas gitel kan. Wah, anak saya usia nopon itu 13 tahun sudah bisa, berarti dia sudah bisa dibanggakan, itu sudah bisa buat maem sendiri, tidak merepotkan ibu, sudah bisa goreng telur, sudah bisa goreng nasi. Itu kan kira-kira usia SMP. Nah, sedang asik-asiknya begitu, sedang seneng-senengnya begitu, diperintahkan oleh Allah untuk disembelih. Apa yang terjadi? Ibrahim tidak menolak, Ismail tidak menolak, Hajar tidak menolak. Bahkan Hajar yang mengasah pisau yang akan menyembelih Ismail, ibunya yang mengasah pisau, maka pengen yang paling tajam supaya tidak menyakiti putranya. Langsung dikisahkan kan ketika mengasah pisau niku, Hajar kan digoda sama setan. Akhirnya kemudian muncullah tradisi melempar jumroh niku. Hajar kemudian sudah mempersiapkan pisau dengan baik, kemudian Ibrahim sudah siap, Ismail sudah siap, keduanya sudah siap melakukan pengorbanan, mau disembelih. Allah ganti dengan sesembelihan yang besar. Disitulah kemudian Allah ingin menunjukkan kekuasaan. Saya mencoba membaca tafsir, salah satunya tafsir Al-Azhar yang saya baca itu, memang ternyata tradisi saat itu kenapa kok manusia yang dikorbankan? Tradisi saat itu memang manusia yang dikorbankan, tetapi untuk kemuliaan. Jadi siapa yang mengorbankan anaknya yang paling pintar, yang paling bagus, itu kemuliaan keluarganya semakin tinggi. Allah ingin mengganti cara orang berkorban itu. Awalnya memang lewat Ismail putranya, mengikuti pola masyarakat saat itu, tapi kemudian Allah ganti dengan sesembelihan yang besar. Sehingga itulah yang meruntuhkan, yang mengganti tradisi saat itu, yang tadinya menyembelih manusia diganti dengan sesembelihan yang kita kenal hingga saat ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah ini saya kira sudah sama kita paham. Kemudian kalau kita merujuk kepada Al-Qur'an, bicara kurban menikah, kita bisa baca selain di surat As-Saffat ayat 102 sampai 110, di situ digambarkan bagaimana Nabi Ibrahim akhirnya menjadi manusia yang mulia, yang namanya dikenang di hari kemudian, dan kemudian mendapatkan termasuk golongan orang yang muhsinin, orang yang baik dan seterusnya. Tetapi ada ayat lain yang juga mengajarkan kita tentang berkorban itu. Kita bisa nanti buka di surat Al-Hajj ayat 34 sampai sekitar 36, salah satunya. Di rangkaian surat Al-Hajj sampai 37 niku masih bicara tentang kurban juga. Nah, kita muka di surat Al-Hajj ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mamsaka liyadkurus maullah ala ma razaqahum ala bahimatil an'am
fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang telah dianugerahkan kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang satu, maka baginya kalian berserah diri. Wa basyiril mukhbitin, maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan taat. Pengorbanan menika kedah menunjukkan sikap ketaatan. Buya Hamka memaknai tentang muhbitin menika orang yang boten kathah cincong, boten kathah cincong. Ibu nek manggil putranya kok nek nyaut asal-asalan, kira-kira sakit hati mboten? Disuruh banyak alasan sakit hati mboten? Bu, disuruh ngeles sakit hati mboten? Ya enggak sakit hati, karena sakit repot. Artinya kita kecewa. Oh, bapak sebagai atasan nyuruh bawahannya ngeles. Ketua PCM nyuruh bagian tablik suruh ngelola masjid, ketua tabliknya ngeles. Itu rasanya bagaimana? Ini janjane tenanan ndak mau berjuang di Muhammadiyah. Muhbitin niku tiang yang boten tahu ngeles. Tidak banyak pertanyaan, pokoknya yang ada sami'na wa ata'na. Maka orang yang berkorban itu sejatinya orang yang aslimu, yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam menunjukkan ketundukan totalitas dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena meyakini fa ilahukum ilahu wahid. Allah menika zat Tuhan yang esa, yang menjadi tujuan dari kehidupan. Boten sah khawatir Bu, kalau kita itu punya iman yang kuat. Kalau kita memiliki iman yang kuat, insya Allah kita ini tidak akan menjadi orang yang terbatas. Maksudnya nopo orang yang terbatas menika? Kalau kita imannya kuat, insya Allah kita itu tidak pernah merasa khawatir dengan situasi kondisi yang kita alami. Kita tidak pernah dibatasi dengan situasi dan kondisi, tidak pernah dibatasi dengan posisi dan jabatan. Dimanapun kita berada, semuanya bagi kita adalah sama. Karena orientasi kita namun Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beriman, karena dia tidak terbatas, dia pasti banyak kreativitas. Kreativitas nopo? Untuk mencari penghidupan yang lebih baik, mendekatkan diri kepada Allah. Niku yang beriman. Kreativitas di dalam kehidupan menika mewujud di dalam amal soleh. Tidak terbatas, dia berusaha untuk mencari jalan bagaimana dia bisa beramal soleh. Niku tiang yang berserah diri totalitas kepada Allah. Jadi iman tidak akan pernah menjadikan kita terbatas, tetapi iman akan menjadikan kita banyak kreativitas. Tidak pernah takut, tidak pernah khawatir, tidak pernah malu. Selama itu untuk ketaatan kepada Allah, dia laksanakan. Sami'na wa ata. Niku tiang muhbitin, tiang yang tunduk dan taat kepada Allah. Kemudian ayat selanjutnya
Tiang muhbitin itu dicirikan di ayat 35. Nanti mungkin Bapak bisa baca di ayat 35. Saya ingin meloncat ke ayat 36. Ada kata kunci selain dari proses pengorbanan yang tadi membutuhkan ketundukan. Wonten kata kunci malih di dalam pengorbanan niku dari surat Al-Hajj ayat 36. Agak panjang. Wal budna ja'alnaha lakum min sa'airillah lakum fiha khair fadkurus maullahi alaiha shawab fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sahkhar naha lakum la'allakum tashkurun. Unta-unta itu kami jadikan untukmu sebagai bagian dari syiar agama Allah. Bagimu terdapat kebaikan padanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya, sedangkan unta itu dalam keadaan berdiri. Nah, kalau Bapak Ibu yang sudah tindak haji pasti melihat unta itu kalau di nopo niku disembelih dengan berdiri. Kalau dijatuhkan sulit nanti menjatuhkannya. Sapi berdiri sulit karena memang tidak mungkin, karena saya tidak tahu, saya belum pernah melihat langsung, baru lihatnya di YouTube. Ah niku cara meruntuhkan unta ngoten niku. Dan kaki-kaki telah terikat, lalu apabila telah rebah atau mati, makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta, dan orang yang meminta-minta. Ini salah satu syariat kepada siapa kurban diberikan, kepada orang yang sahibul kurban, kepada orang yang meminta-minta, dan orang yang tidak meminta-minta. Niku bahasan tersendiri. Saya ingin menekankan di sini, demikianlah kami telah menundukkannya unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Jadi pengorbanan itu bisa muncul kalau kita mau bersyukur. Kalau kita tidak pernah bersyukur, sulit untuk mau berkorban. Bersyukur menika terima kasih, matur nuwun. Tapi matur nuwunipun karena Allah, sanes karena manusia. Kalau kita matur nuwun karena Allah, maka apapun yang kita dapatkan, mereka insya Allah tidak pernah kita sesali, tidak pernah kemudian kita khawatir. Berapapun ia dapat, itu adalah anugerah yang terbaik. Maka berapapun ia dapat, maka dia siap untuk kurbankan di jalan Allah. Bersyukur. Kalau kita tidak bersyukur, sulit. Dalam contoh harian kita semua ini, kalau terutama Bapak Ibu, bagi mas-mas mbak-mbak yang belum punya pasangan belum bisa merasakan lah kira-kira begitu. Yang Bapak Ibu niku, kadang-kadang kan pasangan kita itu ya tidak semuanya ideal yang kita harapkan. Nggih mboten? Pasti ada rasa kok koyong ini toh. Nggih mboten, Bu? Tetapi kemudian kita mencoba berpikir, ini yang sudah lama dengan saya, Allah sudah anugerahkan dengan saya, ya baik buruk ini sudah saya pilih, maka kemudian saya bersyukur kepada Allah. Kurban perasaan niku kadang tiap hari terjadi, dan itu kalau kita bersyukur justru akan semakin meningkatkan suasana yang baik dalam kehidupan rumah tangga. Tetapi kalau tidak bersyukur, ya adanya padu, rame, akhirnya nopo? Ketenangan yang diharapkan dari kehidupan berumah tangga tidak akan pernah tercipta. Karena apa? Tidak bersyukur. Kalau cuma bersyukur, ya sudah.
Lah ini pasangan saya. Dini mati. Ya besok kemudian dikajak komunikasi lagi, di dialog dan seterusnya. Niku bersyukur. Jadi orang yang bersyukur itu sejatinya dia akan merasa nyaman dengan kondisi yang ia hadapi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang kadang luput dari kita tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kesyukuran Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap nikmat Allah inilah yang menjadikan Nabi Ibrahim menikah menjadi teladan kita semua. Kita bisa baca di surat An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin syakiron li'an'umihi iztabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Ibrahim adalah imam, sosok panutan yang patuh kepada Allah, hanif, lurus, dan bukan termasuk orang-orang musyrik. Ibrahim bersyukur atas nikmat-nikmatnya Allah, dan Allah telah memilih serta menunjukkan ke jalan yang lurus. Jadi kalau kita ini bersyukur Bu, Pak, kita ini akan Allah tunjukkan jalan yang lurus nih. Tapi kalau kita ini ngedumel, tidak pernah bersyukur, maka depan kita itu gelap. Gelap. Kalau sudah gelap, apa yang terjadi? Kita bisa tersesat. Kalau sudah gelap, apa yang bisa terjadi? Kita bisa kalap, lupa diri. Tapi kalau kita bersyukur, terang. Cobi mawon itu. Nek, apa yang kita dapatkan menikah kita syukuri, insya Allah kita ini akan melihat sesuatu menikah yang positif-positif. Nanging nek sesuatu niku kok tesi kurang terus, wah, tonggoku oleh, aku ora oleh. Wah, ngomong ngene iki aku yo iso. Begitu terus. Akhirnya apa? Hati ini nggak pernah merasa tenang. Lah bagaimana mau mendapatkan jalan yang lurus kalau hatinya tidak pernah tenang? Maka kesyukuran menikah telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan karena kesyukuran menikah pula lah Nabi Ibrahim ditunjukkan oleh Allah mana jalan yang lurus. Kemudian niki balasan dari Allah selanjutnya. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas solihin. Kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Niki kalau kemudian dikaitkan dengan ayat as-sofat menikah, saged kepanggih bagaimana kemudian Ibrahim menikah mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah. Wa fadainahu bidzibhin azim. Kemudian kami gantikannya dengan sesembelihan yang besar. Wa tarokna 'alaiha fil akhirin. Kemudian kami sebut nama Ibrahim nanti di kemudian hari. Ya, sekarang Nabi Ibrahim masih dikenang sebagai contoh yang terbaik. Balasan Allah menapa malih? Salamun ala Ibrahim. Keselamatan dumateng Nabi Ibrahim. Kadzalika nazil muhsinin. Demikian itulah balasan orang-orang yang baik. Innahu min ibadihal
min ibadihil mu'minin. Sesungguhnya dia itu termasuk hambanya yang beriman. Dados nek kita itu berkorban, maka kebahagiaan itu bisa dapat dua. Ingkang pertama fid dunya hasanah, ingkang nomor kali fil akhirati minas solihin. Nek teng akhirat termasuk tiang-tiang soleh, otomatis kalebet surga. Kira-kira itu. Jadi kalau kita mau berkorban, semangatnya harus dua niki. Pertama tunduk dan taat. Niki namun nek sampun perintah Allah segera laksanakan. Yang kedua bersyukur. Kalau ini sudah kita pegang, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Muhammadiyah menika lahir salah satunya ingin menjadi wadah kita kedah resep seneng kalau kita berkorban. Berkorban menapa? Nek berkorban jiwa kadose nggih sakniki nggih nek jiwa niku nggih gampil wong semua orang akan meninggal dunia toh. Saya berkorban jiwa niku nggih semua bisa, wong itu pasti semua akan meninggal dunia. Dan sekarang kita kan tidak berperang, Bu, bukan berperang membawa senjata. Pertanyaannya kan sekarang, mau nggak kita membangun kehidupan masyarakat dengan apa yang kita miliki, dengan harta kita. Kalau kita berpikirnya ketundukan dan ketaatan, kalian rasa syukur, maka insya Allah kita tidak akan awal untuk berbagi. Nah di Muhammadiyah dilatih, makanya teng Muhammadiyah niku repot ngaji tapi kon infak. Lah pripun toh? Dikit-dikit infak niku gen kula wonten sing komentar ngoten niku. Ah nek ngaji teng Aisyah iku sithik-sithik kon infak. Tapi kalau kita sadari nikulah jalan Allah agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka Muhammadiyah menyatakan siapa yang bergabung di Muhammadiyah akan dihantarkan sampai pintu gerbang Jannatun Naim. Insya Allah nek kita sedaya niku meyakini lewat jalur Muhammadiyah, kemudian kita siap menegakkan kalimat Allah, berkorban untuk menegakkan Islam melalui jalur Muhammadiyah menika, kita semua akan dibawa dan sampai ke depan pintu gerbang Jannatun Naim. Masuk mboten? Masuk botenipun tergantung kita sendiri-sendiri. Apakah ketika kita ngasih infak menika ikhlas nopo boten? Nek mun ikhlas nggih, tapi nek ikhlas insya Allah kita semua bisa masuk surga berjamaah. Benjang sedaya niki kita bisa bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Makaten Bapak Ibu sekalian, mari sekali lagi tumbuhkan ketundukan kita, ketaatan kita secara totalitas kepada Allah, dan kesyukuran kita terhadap apapun yang kita miliki. Maka itulah kata kunci yang bisa mengantarkan kita pada perilaku mau berkorban. Tidak harus menunggu nanti tahun depan, kapanpun ketika diminta untuk berinfak, bersodakoh, bismillah. Ini merupakan cara Allah untuk menjadikan kita bahagia di dunia dan akhirat. Tentu kalau mau berkorban tahun depan bisa nabung. Beberapa saat ini ada viral di media sosial TikTok kalau tidak salah, cerita di daerah Banjarnegara
nopo Kajar apa di daerah Banjarnegara niku satu kampung nopo satu desa, satu kampung 250 kambing, 73 ekor sapi. Elok toh? Ternyata ada di sana dibuat metode menabung per hari 10.000. Kira-kira 10 bulan dihitung nanti ya dapat 1 ekor. Dulu di tahunan saya masih ingat ketika sama Mas Cahyono nek pimpinan ranting ketemu setiap Ahad pagi niku wonten iuran kurban. Saya tidak tahu berapa dulu, tapi bapak kos saya termasuk yang rajin sehingga tiap ibadah kurban pasti kemudian beliau turut menyembelih hewan kurban. Ini saya kira contoh yang baik yang bisa kita nopo niku tiru untuk kemudian kita kembangkan di tempat kita. Demikian barangkali, mohon maaf lebih 5 menit. Saya mohon maaf, yang benar datang dari Allah, yang salah tentu dari kelemahan saya pribadi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi